Halo, halo, halo. Ketemu lagi dengan T-Podcast, Tifosi Della Purwakarta Podcast atau podcastnya Tipo Persipo ya. Oke, setelah kemarin baru trailer doang ya. Sekarang kita resmi mengudara di episode pertama ini dengan judul Introducing. Ya, pengenalan. Episode pertama mah ringan aja. Kita pengenalan. Di sini kita bagi jadi 2 segmen deh. Pertama pengenalan, segmen pertama ya. Ntar biar gue aja yang isi. Oh ya, perkenalkan gue Mr. Lovski. Di sini bakal mandu kalian di setiap podcast. Nggak gue terus sih. Ntar ganti-gantian, ada juga kawan gue Idam. Nanti kita ganti-gantian untuk mengudara ya di sini. Jadi di episode pertama ini akan dibagi menjadi 2 segmen. Yang pertama kita ngobrol ngebacot sejarah kayak gitu lah. Ntar gue yang sedikit gue jelasin tentang sejarah TDP gimana. Terus di segmen kedua nanti kita bakal ngobrol langsung dengan Kapo J selaku pemimpin di Tribun ya, juga dengan Mr. Idam sebagai pengurus di Tifosi Della Purwakarta. Nanti di segmen kedua gue telepon mereka. Kenapa ditelepon? Karena sekarang lagi social distancing. Gua dikit demi sedikit pengen mencegah atau memutus tali penyebaran COVID-19 ini. Udah muak kan kalian juga, udah bete. Gue tahu udah bete banget kalian di rumah. Yang sekolah kagak sekolah, yang kerja kagak kerja. Pokoknya ini semoga di balik pandemi ini ada hikmah yang bisa kita ambil ya, semoga. Dan semoga juga kalian yang mendengar ini diberi lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Entah itu dari segi finansial kalian atau raga kesehatan kalian ya. Oke, kita langsung aja masuk ke segmen pertama ya. Check it out. Oke, segmen pertama ini gak akan banyak basa-basi sih kayaknya. Segmen pertama gak akan sepanjang nanti segmen kedua. Segmen kedua juga bakal ada tanya jawab ya. Tadi gue lupa ngejelasin. Di segmen kedua nanti kita bakal ngobrol sama Kapo dan Idam. Terus kita adain sesi tanya jawab juga yang di Instagram udah TDP umumin ya. Yang mau nanya silakan isi kolom pertanyaan. Dan udah lumayan banyak yang nanya, banyak. Nanti kita jawab bareng-bareng dengan Kapo dan juga Idam. Oke, di segmen pertama ini gue bakal sedikit ngejelasin sih apa sih TDP itu. Jadi si TDP ini tuh supporter Persipo Purwakarta. Lahir di 7 Februari 2015. Dulu kelompok ini tuh terdiri dari berapa anak, kumpulan 9 kalau nggak salah. Gue itu dulu domisili tinggal di daerah kota ya, di Purwakarta kota. Kumpul dan akhirnya nggak sengaja sampai kepikirannya gitu bikin Tifosi Della Purwakarta ini. Nanti kita lebih jelasnya kayaknya ngobrol bareng sama Kapo dan Idam. Ini gue singkatnya aja. Di 2015 di Februari tanggal 7 kita meresmikan Tifosi Della Purwakarta ini. Apalagi ya, kayaknya di situ aja, tapi terlalu singkat ya kalau sampai situ aja. Oh iya, Tifosi Della Purwakarta itu sendiri terdiri dari ada beberapa komunitas di bawahnya, atau kita nyebutnya sektor sih. Dulu kita sempat nyebutnya famiglia juga. Tapi untuk artiannya sama aja sih, intinya mah keluarga juga atau komunitas di bawah naungan Tifosi Della Purwakarta. Sekarang totalnya kalau nggak salah ada 10 komunitas di bawah naungan Tifosi Della Purwakarta. Yang kemungkinan besarnya kalau ini terus berkembang ya, sepak bola Purwakarta terus hype, terus naik, kemungkinan bisa bertambah famiglia kita atau sektor kita. Dulu famiglia awal tuh setahu gua sih
Veteran Boys yang domisilinya di Jalan Veteran ya. Iya, ngapain gue mikir ya, Jalan Veteran, namanya juga Veteran Boys. Nah, itu Famiglia tertua. Disusul sama daerah Marta Dinata ada Ester Boys atau EBF disingkatnya. Cuman EBF ini udah nggak aktif karena kesibukan dari anak-anaknya. Ada yang kerja, ada yang kuliah, dan lain-lain. Sampai akhirnya EBF sudah meresmikan tidak aktif lagi. Akhirnya dari anak-anak yang masih aktif di EBF itu masuk ke sektor-sektor yang masih aktif, atau enggak mereka individu pun masih masuk sih, atau disebutnya apa ya, non komunitas. Jadi di TDP itu tuh gimana ya, ada yang ikut berkomunitas di sektor, ada juga yang individuan sendiri, dia nggak ikut kemana-mana. Nggak apa-apa sih sebenarnya, welcome aja. Yang penting kita masih satu tujuan, satu barisan, satu bendera, why not gitu. Oke, Famiglia 10. Dulu tuh kita sempet ada Famiglia khusus anak sekolahan. Nah itu dulu sempet hype banget dulu. Tapi entah kenapa sekarang tidak se-hype dulu gitu. Dulu kita punya Tifosi Student Class, gue inget banget itu. Tifosi Student Class. Tifosi Student Class malah hampir sejajar sama TDP lahir gak lama. Tifosi Student Class dibanding si Veteran Boys itu berarti ada yang lebih tua lagi tak. Cuman disayangkan lagi, Tifosi Student Class udah tidak aktif untuk sekarang. Entah apa alasannya, gue kurang jelas juga. Nanti kita tanyakan ke Mr. Idam yang lebih jelasnya, yang lebih tahu lebih jelasnya, karena dia dulu bagian di Tifosi Student Class itu. Oke. Jadi apa sih dasar TDP lahir? Kenapa sih TDP harus ngedukung Persipo? Kenapa TDP lahir? Ya simpel aja sih. Dulu gue tahu Persipo di era tahun 70-an itu lagi hype-hypenya ya. Sempet ketemu Persib juga di apa nama liganya gue lupa, tahun 79 76 gitu. Itu lagi hype-hypenya Persipo tuh. Nah tahun 2000-an atau tahun berapa ya, kayaknya gue harus banyak ngobrol sama tetua-tetua di Purwakarta deh untuk ngupas sejarah Persipo Purwakarta ini, karena kita juga sama masih mempelajari sejarah Persipo itu sendiri. Masih buta kita, jujur. Kenapa TDP lahir? Karena atas dasar kecintaan kita terhadap Persipo. Ya, jujur memang kita dulu lahir di era Persikat Purwakarta, hype di Purwakarta. Itu aib sebenarnya. Cuman ya emang harus gue jelaskan, karena atas dasar itu TDP juga lahir. Tapi di balik itu sebenarnya TDP itu nggak pure ngedukung Persikat Purwakarta. Di situ kita emang hadir di match Persikat Purwakarta waktu itu. Cuman kita tidak menyuarakan Persikat Purwakartanya. Gimana ya gue jelasinnya? Ya kita pengen rebound gitu, Persipo rebound. Jadi di situ kita punya misi. Gimana caranya bangkitin Persipo itu di balik hype-nya Persikat Purwakarta saat itu. Tapi pada akhirnya liga di ban, asosiasi di ban ya, bukan liga terhenti. Nggak lanjut kan Persikat Purwakartanya. Nah di situ kita bisa lebih fokus pada Persipo Purwakarta. Sampai sekarang akhirnya kita sudah menginjak 5 tahun. 5 tahun ya, 5 tahun. Nggak mudah sebenarnya.
gimana ya, manusia tuh berhak salah untuk menjadi benar kan ya. Ya gue nanya ke diri gue sendiri, ya gue jawab ya iya ya, manusia berhak salah untuk menjadi benar. Pada saat persikat itu emang kita ngaku emang salah, ngapain gitu kita datang kan, sampai akhirnya kita sadar dan kita diselamatkan oleh Bennett-nya PSSI dan juga dihentikannya liga, sampai akhirnya kita fokus di Persipo Purwakarta. Itu sih sejarah singkat kenapa TDP lahir tuh. Tapi di situ jujur emang kita pengen ngangkat Persipo Purwakarta kembali dulu 2015-an. Itu gue zaman masih sekolah dulu. Pengen Persipo Purwakarta tuh hype kembali, naik kembali gitu ya. Gimana nih caranya? Ya udah gue ajak teman-teman gue dan yang lain-lainnya dengan Kapo, dengan Idam. Akhirnya kita sepakat untuk bikin Tifosi Della Purwakarta ini dengan catatan kita tidak sepenuhnya mendukung Persikat Purwakarta dan Purwakarta sebenarnya. Cuman salahnya kita, kenapa ya? Iya, gue juga ngaku salah sih kenapa kita ada gitu di situ di pertandingan Persikat waktu itu yang dia baru 1 match langsung di Bennett kan tuh federasi. Ya, semua orang berhak salah untuk menjadi benar ya. Semoga kalian memaafkan. Oke. Tapi bete juga ya gue ngomong sendiri gini. Kayaknya gue mau langsung masuk ke segmen kedua, biar dibantu dijelaskan lagi perihal hadirnya Persipo Tifosi Della Purwakarta ini di Football Culture of Purwakarta, di kultur sepak bola Purwakarta. Gimana sih ini hype-nya TDP itu gimana? Gue pengen tahu ya versi mereka. Oke, bakal gue sambungin aja ke line telepon di segmen kedua ya. Oke, bye. Halo, oke. Sekarang kita sudah tersambung sama Kapo J. Halo Kapo J. Halo. Jelas gak suara gua? Jelas. Oke, tinggal nunggu Idam nih mau masuk ya. Enggak kakak rebekan kan? Enggak. Oke. Jadi gini, tadi gua udah mulai segmen 1 dengan ngebacot sendiri ya. Nah, sekarang segmen 2 gue coba ngundang lu sama si Idam buat isi juga gitu. Di segmen 1 gue udah ngebahas perihal TDP gimana sih gitu. Nah, udah masuk ke adonan cilok. Halo. Jelas suaranya jelas? Suaranya Bung. Jelas gak Idam suaranya? Jelas Bung. Bung. Adonan cilok, oke, that's right. Asal lu tahu semua ya guys, nama dia adonan cilok di sini. Oh, ini bisa diulang sih. Ya udah, nggak gini. Tadi gue di segmen 1 udah mulai sendiri ya. Jadi gue ngebahas tentang gimana lahirnya TDP dan lain-lain kayak gitunya. Mulai dari kesalahan kita dan apalah kayak gitu ya. Nah, tapi benar kan tentang bablas ting. Ya itu difilter aja kalau kata Roko mah. Ya udah. Sekarang di gitu. Jadi ini masuk segmen 2 ya. Ini masuk segmen 2. Gua nyoba undang lu. Jadi di segmen 2 ini ntar kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kapoje dan Idam. Sama kita jawab pertanyaan dari beberapa netizen baik ya. Oke? Oh iya. Oke. Siap. Jadi sekarang pertama pasti dari Kapo dulu, gimana sih awal mulai TDP itu tuh gimana sih? Gimana? Awal mulanya si TDP itu gimana sih, kok? Awal mulanya dibentuk. Ya. Oke, awal mulanya dibentuk kan TDP itu dari segelintir orang kan, dari 9 orang. 9 orang. Ya yang mencintai sepak bola sih, lebih ke dalam sepak bola lokal gitu buat ini.
terlebih si TDP kan, si TDP itu dibentuk emang ada kesalahan sih sedikit kan ya. Iya. Dari pertamanya kita nge-support tim sepak bola, ini boleh disensor gak sih? Enggak, gimana ya? Enggak tuh lagian kita cepet cuma satu pertandingan doang nonton. Udah weh. Ya. Iya, ya. Udah ya. Iya, enggak support Iya, sebenarnya. Kayak kan keburu apa sih itu teh? Di banner Ya sambil cari-cari di band ya, sambil cari-cari informasi. itu kita punya misi ya, misi terselubung. Punya misi terselubung kan, sebab Itu kita pas itu kan Persipo kan. kejadian kan itu ada derby Plate kan. Derby Purwakarta itu kan. Nah, di situ ketahuan kan bahwa ada Persipo. Nah, putusin udah dah ngapain gitu. Kita fokus Persipo kan. Ya. Kita gali lebih. Ya manusia berhak salah kan buat jadi benar. Betul. Sip. Belajar dari kesalahan. Nah, itu dia. Jangan ya belajar dari kesalahan. Kita begitu. Halo. Halo. Dari Bung Idam gimana nih? Oh, tentang sama itu pertanyaannya. Iya, perihal yang lagi dibahas ini. Jadi awal mula terbentuknya TDP itu kan. Iya. Ya kalau gua mah sih ya hampir sama kayak yang dijelasin Bung Kapoci ya. Sama. Cuman ada sedikit tambahan mungkin. Si TDP ini setelah salah itu kan dukung tim abal-abal. Kita fokus ke dukung Persipo. Setelah itu mulai intens, mulai dari Persiponya U21, U17 sampai Persipo senior. Laga-laga mau uji coba, mau uji tanding, laga di kampung sekalipun, di contoh di Sukasari waktu itu ya. Iya, waktu itu ya. Di Grebek. Di lapang, pada lapang kita tetap support buat dukung Persipo. Jadi Bos. beda lah kita cara mendukungnya juga. Kalau udah bener-bener klop sama TDP kan rasanya beda. Naon ge dihabak lah gitu ya. Iya. Nah, itu maksimal intinya mah. Ya, Terus paling, gimana? ya segitu paling singkatnya mah. Udah panjang pisan kalau di deskripsiin lebih. Jadi sempat ada TSC juga ya di posisi student class itu. Itu mah Kenapa sih nggak lanjut? Kenapa sih bingung sama TSC itu kenapa nggak lanjut? Enggak, jadi sebelumnya ada TSC nih ya. Itu di posisi student class. Ya. Kan kita TDP TDP itu sendiri dari supporter SMP waktu itu. Saya di bagian TSC-nya sendiri. Kalau Bung Lofty dan Kamboja ini TDP-nya. Kita bukan di bawah ya, di samping lah naungan TDP itu sendiri. Tadi nanya kenapa TSC nggak lanjut ya, karena karena faktor zaman mungkin ya. Udah nggak kelas lagi, udah nggak pelajar lagi, jadi kita baru aja kemarin kan kelulusan. Iya ya. Jalur COVID mereka. Ya jadi fokus ke TDP aja biar nggak banyak iyalah sub gitu. Iya ya, banyak sub gitu sebenarnya jadi apa ya, bukan PR juga sih, tanggung jawab kita lebih besar atau enggak? Benar Ya
Jadi membuat itu mudah, mempertahankannya yang susah. Bikin kelompok. Anjir, man of the match. Bener, emang bener. Ya nggak mau? Iya bener. Bener banget itu kata-kata. Sulit gila. Lu pada mikirnya TDP gampang kan. Anjir, saya liar itu. Tapi yang udah tadi mah semangat buat kawan-kawan sub yang lain, lanjutkan di kelompoknya masing-masing. Yang penting mah hiji tujuan lah intinya mah. Oke. Gimana, Po? Ada tambahannya, Po? Udah cukup kayaknya. Ini segmen 2 teh kan ya isinya mau ngobrol-ngobrol sama lu sama mau jawab pertanyaan teh ya. Iya. Ngobrol-ngobrol asa pendek amat ya masa langsung ke pertanyaan. Tapi pertanyaan ge pipanjangan sih. Mangkana eta. Ya enjoy ya mah ada. Enjoy we da ieu mah. Mungkin ya. Oke. Di filter aja ya. Ngabuburit. Kayak ngabuburit ya. Kita lagi, by the way, for information, kita nge-recordnya sore ini ya, ngabuburit. Ya. Puasa aja lu. Ada nih. Ada pertanyaan, bro. Oke. Ini kemarin kan, pertanyaannya gue kumpulin di Instagram TDP. Udah lumayan banyak ini yang nanya. Tapi ada yang gokil, ada yang serius juga ini nanya, bener. Mana? Ini dari Champion Supernova @champion_supernova. Apa planning ke depan katanya? Dia nanya planning ke depannya gimana di TDP. Mungkin dari Kapoji dulu sendiri. Ya udah Kapo dulu boleh. Dari gua dulu. Ya. Oke, buat planning ke depan kita masih tetap kita support Persipo kan. Yalah masa ke Persib daripada masa iya kita ngedukung Pemda kan nggak mungkin ya. Kita ya tapi ada cara yang beda kayak kita cara ngedukungnya. Ya kan kemarin kita terlalu over kan terhadap jajaran Persipo, mungkin sekarang agak di filter lah, disaring. Jadi kemarin itu agak di sharing ya, mana yang benernya mana yang buruknya agak dibuang lah. Kita sekarang lebih ke fokus gitu Persipo ya. Buat sisi tribun mungkin ada perubahannya ya Bung Idham. Iya betul. Ya, jadi kita mau nambahin ya, mau memperapih lah gitu kondisi tribun. Tambahan ini sok lanjut Bung Kapoji. Ya yang diomongin Bung Idham, kita rapiin sisi tribun itu. Kita lihat dari warna tribun kita itu agak kusam ya. Dari kalau kita pakai baju hitam, tribun kita kusam, kesannya kayak gimana ya? Ulah gitu ngelekbek gitunya mun bahasa ini mah. Ya kayak gitu. Jadi ada inisiatif dari kawan-kawan semua dari Tiposi buat ngadain kolektif kan, buat ngecat itu stadion biar enak dipandang lah. Jadi kita gak terlalu berharap lebih ke ada yang berita stadion direnov tahun sekian dah udah. Itu mah biarin aja angin berlalu kan. Yang penting niat kitanya aja gitu buat benerin. Oke. Iya. Ya Bung Idham, silakan ada yang tambahin. Ya buat apa tadi pertanyaannya? Planning ke depan ya. Planning ke depan gitu ya. Jadi hampir sama lah gitu. Udah hasil diskusi. Kita tetap support Persipo nepi naonnya. Ya tes arah penghabisan lah muncul paribasan apa. Kita support terus, kita kawal intinya mah jangan sampai ya melenceng dari jalurnya buat support kebanggaan kota sendiri. Di sisi lain kita planningnya ya belajar dari kesalahan-kesalahan, cara perorganisasian,
kita lebih kalem, kita lebih taktis hadapi permasalahan dan segala bentuk ya hal-hal yang mengganggu gitu ya. Oke, ada tambahan lagi nih dari gue perihal tiketing ya kan. Kita kemarin udah meet up perihal masalah tiketing, kita difokusin kan di tribun kita. Nah, jadi hasil tiketing itu kita ntar kelola lagi, dijadiin kayak koperasi kayak gitu kan, buat diatur, di daur ulang. Nah, semua keuntungan pure murni buat kita semua, maupun akomodasi away. Ya kalau takut di setiap persektor ada yang butuh giant flag kayak gitu. Yang lebih vital sih Nauzubillah ya, yang gak mau dikhawatirin kalau ada yang sakit gitu kan. Ya semoga sehat lah kawan-kawan TDP gitu. Amin. Itu ya, sih. Mudah-mudahan akomodasi dan segala keperluan itu kepenuhin gitu ya. Mungkin. Oke. Ngomong-ngomong, kemana nih sih? Halo. Oke. Ada nggak suara gua? Jadi ada. Habis dari Saya tadi lagi nyaring pertanyaan, Pak. Iya. Jadi gini, gua nggak dengar kok. Dari dana backup, dari dana tiket itu tuh maksudnya kayak lebih ke dana backup gitu ya? Iya. Oke. Ya soalnya di gua keperluan lah. Kalau gua ditelusuri ya, kalau masalah away, kata gua mau bukan masalah waktu sih, yakin. Iya. Itu masalah finansial ya kalau away. Ya itu sih. Gua kira kalau ada finansial, waktu itu bisa dibeli. Bener sih. Apalagi sama tekad kan, sama semangat dia kan. Gua yakin. Iya, berarti ini salah satu cara mencairin masalah di TDP ya. Dengan kita kolektif itu buat mereka juga, ibaratnya kayak keluarga, kita nyari uang, entah itu kerja atau apa, terus uang itu dikumpulin di dalam satu wadah keluarga gitu ya, itu buat satu keluarga itu kan, uangnya itu keperluan keluarga itu. Iya. Ya cuman bedanya kita usaha babarengan gitu. Nah, kalau bisa itu usaha. Bentuk usaha TDP apa sih sekarang lagi gencar-gencar apa bentuk usaha TDP itu ini? Bentuk usaha TDP ya, gue jawab. Jadi sekarang lagi diintenskan ke merchandise dari TDP itu. Cuman berhubung ya kondisi sekarang masih pandemi kayak gini kan, penjualan menurun. Paling kita yang masih bisa terus berputar itu dari penjualan. Oke. Ya banyak-banyaknya kita mah kolektif udunan. Iya. Hidup adalah udunan, Pak. Buat kemarin adalah udunan. Oke. Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau gimana nih? Udah cukup? Cukup. Ini ada pertanyaan lagi. Seberapa besar peluang Persipo untuk apa tadi katanya? Untuk liga yang akan datang. Seberapa besar peluang Persipo untuk liga? Dari siapa? Dari Instagramnya wait. Siapa ya? Chan_Ichan. Tau gak yang gitu teh? Seberapa besar peluang? Ke siapa aja yang mau jawab? Masa harus saya jawab lagi? Bung Idam. Oke, boleh. Seberapa besar peluang Persipo untuk liga tahun depan? Naik kasta lah. Ya. Untuk liga tahun depan. Ya, kalau hanya sekarang ini lebih Abdolnya mah nanyain langsung ke jajaran manajemennya, apa sih target dari Persipo ini di tahun depan. Nah, nyakut ke kita mah pasti ya tuh target kudu juara.
supporter mah realistis. Tapi dia nanyanya kayak gimana ya? Menurut kita gitu, peluang ada nggak peluang menurut kita tuh? Dia nanya gitu. Oh, menurut saya sebenarnya dari kesiapan tim belum kelihatan soalnya. Dari seleksi pemain juga kemarin baru 1 kali, nggak tahu 2 kali ya seleksi itu kan, belum digencar-gencarin. Kita belum tahu kan apa ya, kayak rencana dari tim kayak gimana. Yang jelas sih belum kelihatan kalau dari saya pribadi mah, susah diteka-teka. Iya sih, bingung juga ya. Ya mudah-mudahan mah ya kedepannya lebih baik ya, dari amin. sebelumnya. Gimana Bung Kapo J? Ya hampir sama sih. Menurut kayak Bung Idam ya yang nentuin mah sebenarnya faktor di lapangan sama kesiapan tim. Mau mental mau fisiknya kan yang nentuin itu. Ya semoga aja agak lebih legeg lah dari tahun-tahun sebelumnya. Ya kemarin nyampe fase grup, nah sekarang insya Allah sampai 8 besar gitu kan, agak peningkatan tuh lumayan. Juara sih. Ada. Ya kalau mau juara, ayo juara gitu. Ya kembali lagi kan faktor kesiapan tim. Kalau tim nyampe segitu siapnya ya udah mau gimana lagi kan. Tapi gua betah di Liga 3. Ya emang Liga 3 kan liga kebebasan. Kita bisa bawa botol apa-apa ke tribun. Iya, Liga 2 gak banyak regulasi Liga 3. Iya enak makanya. Jadi kalau juara gimana? Kita nggak minta promosi, udah tetap aja. Ya kita nggak minta promosi, misalnya di juara 2 ya. Kita bukan sombong, maaf. Kalau Liga juara abad pengen juara 1 ya udah kasih aja itu piagamnya. Gitu aja. Paling kita ngambil duitnya doang buat makan-makan. Iya, ambil uangnya aja. Iya. Iya ngambil uangnya aja, tetap di Liga 3. Bangga Liga 3. Sampai kapanpun tetap Liga 3 mah. Oke. Tapi ya udah. Tapi udah pengen kalau naik kasta mah ya tetap bangga Liga 3. Ya emang enaknya mah sebenarnya naik kasta, cuman ya sampai di Liga 3 enaknya mah dinaikin sih. Iya. Ya udah, next ada yang nanya lagi nih, bukan dari Ican bukan ya, beda lagi, dari Erdiansyah. Gimana caranya agar pemerintah melek cina bisa lihat kita cina? Gimana caranya pemerintah teh melek melihat keadaan Persipo teh kemana? Nanya ya. Bidam. Saya jawab ya. Oke. Saya lawannya gitu. Pemerintah supaya melek gitunya. Ya bukan panona. Supaya pemerintah teh ya peduli agar lihat gimana sih kata Persipo itu teh. Gimana? Ayeuna ya cara kita mah dengan nyawelan si pemerintah kita dipantik, diajak dengan cara-cara bisa secara konsolidasi atau intinya dengan kayak membuktikan kita ada gitu ya. Ya kayak kemarin kita ada kegiatan di acara 17 Agustus itu di depan si pemerintah itu sendiri, kita ngasih jersey, ngasih sal buat pemerintah. Itu kan salah satu cara buat narik simpati pemerintah itu. Tapi sampai sekarang tapi ya sekarang tetap perem gitu. Tidur anjing. Gak tahu udah mati ya. Gila, di filter aja bro. Ya sorry ya. Udah emang nyata anaknya buat para pendengar semua.
kenyataannya Iya, gini. ini Sorry, kamu ngedamnya gini. Gimana po? Ada tambahan nggak? Ya salah satunya emang kalau mau nunjukin ke pemerintah biar pemerintah lebih peduli, emang harus ada peran penting dari si pihak manajemen kan. Menjual nama Persipo itu bukan menjual karena finansial, karena apa ya, menjual prestasi sih lebih tepatnya. Saham gitu ya. Jadi, bukan menjual saham apalagi gitu. Pengen gue slepet bijinya gitu kan. Menjual saham. Jual diri dah gitu lu. Anjing. Ya, Ya bener, lebih menjual prestasi gitu, lebih menunjukkan. Nah buat itu kan jadi agak kebuka gitu kan mata buat rasa empatinya ke tim lokal, buat ingin memajukan. Padahal kalau tim lokal kita maju dari segi pariwisata juga mendongkrak ke pasti ya, buat pendapatan daerah itu. Ya, kayak kita aja Dari ekonomi. Kita kalau Woi suka nikmatin hotel-hotel yang murah ya di kota lain. Iya. Makanan khas kan. Makanan bikinnya. Cewek-cewek sana. Tempat-tempat hiburan sana kan. Minumannya ya. Minumannya lumayan kan itu tuak Purwakarta itu kayak tape ya, kayak peyem ya, kayak simping ya, gue ikut promosi aja. Sate Marangi yang di kita. Makanya kalau sepak bola lokal kita udah naik, udah yakin gue mah kemana-mana ya. Kurang ya, indahnya pasti kemana-mana. Yang itu harus diperhatiin sama pemerintah Kabupaten Purwakarta itu. Dan salah satunya juga buat itu kita mendongkrak masyarakat sih, kekuatan masyarakat, People power ya. tapi Iya. ya Gue pernah ingat sama omongannya Bung Idam perihal people power. Gimana tuh? Ya, yang tentang people power itu, jadi kita kuatin dari supporternya sendiri. Pernah kan ada gimana ya? Lain ya gitu, bahwa itu harus lebih besar dari supporternya. Tapi kita lihat dari kondisi kita sekarang, kita harusnya yang supporter yang harusnya lebih menjual gitu, yang lebih besar dari tim itu sendiri, ID kasar namanya. Jadi pemerintah teh segan kan sama masa people power kita yang banyak. Mana sih yang enggak, yang apa ya, yang berani lawan 1 juta orang misalkan gitu kan. Di rumah nama ngenah ngopi ya, datang 1 juta orang lagi ngopi kan ngopi lo bahan amat gitu. seruput segelas kan Ya contoh. bener. Ya, maaf Bu Anu lagi ngopi di rumah. Aduh anjing. Ya, Gimana pertanyaan ini, cukup udah panjang cukup, kan ya. Kata gue cuman tanya jawab ke panjang ya. Episode 1 loh ini. Episode 1 udah hampir 40 menit lebih nih. Takut bete aja gue orang dengernya. Ya semoga enggak. Yang jangan, ya nggak apa-apa lah, ngantuk tidur aja sekalian. Ada yang nge-view ya di kita gitu ya. Oh ya, ini pertanyaan dari Jepa Musdalifah. Nama IG-nya jelek banget ya, Jepa Musdalifah. Dia nanya suka dukanya ngurus TDP gimana katanya. Halo. Halo. Ya, gua jawab. Dengar tapi kan harus agak mikir dulu kan. Ya kan ada fitur. Oke, gua ada. Kimung. Jadi gua dulu yang jawab nih. Mong. Oh, boleh. Kapo aja. Kita ngomong pahitnya dulu kan. Dukanya itu
Kalau dari dukanya itu emang kerasa kan. Kita ngebangun tuh TDP dari 2015 sampai ada banyak komplikan di dalamnya. Belah dia lihat actually kan namun ke arah sana mah. Jika digebugan, kumaha sih rasanya. Tapi ku yakin barudak kan bisa lah nge-handle eta yakin nepi TDP nepi kaina 5 tahunannya. Suka duka nama jeung jadi partisipan barudak ge yang dibikin duka itu setiap habis selesai match itu kayak yang gimana gitu pada mager buat bikin acara apa kek buat gini usai liga gitu. Usai liga itu lebih anak-anak itu lebih mager, gak tahu dari jarak ke kecamatan jauh gitu kan. Iya. Ya gak bisa nyalain juga sih faktornya gimana. Ya tapi tetap respect lah ke anak-anak kan. Tapi di grup juga kan sering berbaur kayak gitu. Tapi bentuk respect juga sih. Tapi kalau sukanya mah kalau suka banyak deh, nggak bisa diuntain. Intinya TDP itu kekeluargaannya yang erat banget dah. Kita alamin dimanapun itu ya. Iya. Udah segitu aja dah. Lu sambil motong bawang bukan? Oke, next. Halo. Kenapa sih keresakan karena naon? Halo ya. Tidak mana ya? Tuh ada. Kan, giliran kamu jawab. Oke. Suka dukanya jadi admin. Mungkin dukanya itu ya. Dukanya sendiri yang pastilah rasa capek, rasa lelah, sebuah kelompok gitu kan udah pasti. Cuman ada sukanya itu yang bikin nggak kerasa, yang hilang semua rasa suka itu. Jadi sukanya itu kan kata itu kekeluargaan dan di my passion here. Halo. Kok putus-putus ya? Nah, lanjut. Seriusan. Ya jadi sukanya lah, ya sukanya mah udah ada rasa cinta di dalamnya, jadi kerasa happy. Oke. Jadi kalau menurut quote dampak Bi. Dampak positifnya lah ke depannya banyak. Jadi kalau buat pribadi, menurut kata-kata Mutiara mah cinta tanpa tindakan adalah sebuah kesalahan besar ya, Pi. Pagi aku mendengarnya. Ya, kita cinta tapi dia mau percuma kan? ngejar. Iya. Nggak peduli kan? Nggak ada guna. Ya cinta tanpa tindakan adalah sebuah kesalahan besar emang benar. Kieu awewe kan butuhna lalaki nu pasti gitu ya. Nah itu kan. Seru aja sih. Ya emang. Oke. Ada lagi tambahan? Gitu aja. Ya, segitu. Ini ada pertanyaan yang agak keren, anjir. Agak ngeri sih gue. Aja kalau ada yang ada perihal sensitif sih. Sensitif. Mau diambil apa jangan ya? Ya skip aja kalau ada sensitif mah. Oke, sensitif ya. Maaf ini mah buat yang nanya kita nggak bisa jawab. Cuman gua kasih clue dikit sih, dia nanya perihal nggak jadi ya. Sensitif bener. Next, ini pertanyaan terakhir aja deh, tapi gokil sih ini. Nanyanya mau gokil ini. Ya, boleh. Gimana Cina? Boleh. Admin udah beli baju dulak belum anjing? Lu nanya baju dulak kayak gini. Admin jawab kok. Cuma mau bilang, Oke. di pandemi ini
gue cuman pakai kolor, kaos oblong sama sendal hotel yang tipis-tipis hype bis. Udah. Dan ikut ngejejer bareng bocah-bocah minta THR. Udah. Uyang. Dompet gue udah kayak kopea. Kirain gue ditipu sama tukang dompet, taunya kagak, goblok, emang kosong aja. bisa. Aduh, aing tangan ya. Anyarannya podcastnya tangan gitu. Kalau di Tengkorebing itu dompet udah kayak ini. Baju Bung Karno. Perahu. Bukan perahu maling kapal Titanic sama perahu maling kundang anjing. Kosong ya berarti banget. Udah hancur. Kayak hati anjing. Iya, hancur. Aduh. Lanjut, Bung Idam, kabar itu aja dah, baju dulu lagi. Jangan nanya di kondisi kayak gini, atunya udah jujur ya, iya mah bukannya merendah atau kelas gitu kan, tapi emang asli. Oh belum. Iya. Di kondisi sekarang jangankan mikiran baju dulu lah, baju beduk. Pakai baju ayah we. Iya. Pergi mah baju partai ge kok ngepake. Iya. Lagi kayak gini mah gimana caranya kita bersolidaritas, CS? Paham enggak maksud gua? Lu semua pada punya baju-baju bekas kali. Iya sih. Gimana kalau kita kumpulin, kita buka kayak pasar gratis buat yang kayak kita gini yang kere-kere yang lebaran lu pakai sendal habis tipis-tipis gitu anjir. Buat yang dompetnya kayak peci kan bisa jadi solusi nih. Kalian tetap merayakan apa ya disebutnya hari apa sih lebaran tuh? Maaf ya, sorry bukan merendahkan ya. Hari besar, hari raya dulu. Hari besar. Hari kemenangan ya. Hari kemenangan. Nah, lu merayain hari kemenangan dengan pakaian baru ya biasanya ya. Cuman untuk tahun ini mungkin dengan pakai yang kita bagikan bisa jadi solusi buat kalian gitu menuju hari kemenangan kalian. Gimana menurut Allah? Iya. Oke, kan udah ada pembahasan perbincangan ini. Kalian donasi berarti ya itu gimana coba? Ya, aksi solidaritas ntar kita sekalian digabungin sama donasi kan. Emang ada sempat pembicaraan buat bikin pasar gratis, buat ya donasi baju-baju yang layak itu kan, mau baju-baju yang layak ke sembako atau berupa uang. Sementara dikumpulin kita bikin aksi solidaritas itu. Oke, berarti masih wacana nih ya? Masih wacana ya. Oke, dari Bung Idam gimana? Ya, aksi solidaritas itu mah next Udah episode 2. Oh iya, episode 2 kita bahas apa ya? Iya. Ya. Bahas apa next nih episode 2? Bahas apa? Ya, dipikirin sama Bel sama Bung Lofja aja. Tapi gantian ya, jangan gua mulai jadi MC, bro. Ya semua kita barengan ya. Jadi sistemnya di podcast ini kita ganti-gantian MC-nya. Sekarang ini gua, ntar siapa gitu. Kita sambil belajar lah, siapa tahu ya. Apa kata Bung Idam, siapa tahu kita kebeli atau bikin radio gitu. Beneran ngomong kok. Ngomong gua kemarin syukur-syukur TDP boga radio aja. Boleh. Oke. Kalau udah ada jalannya. Ini udah jam berapa sih? Masih seru-seru ya? Gimana? Mau lanjut lagi atau gimana? Lanjut. Ya, kalau ada mah. Kalau saya mah iya berdagang. Ngantos atuh beli keur dagang mah enggak keluar wae di obrolan percakapan teu naon. Biar kita lanjut sama Kapo aja berdua. Aing khawatir.
Oke, Bung Idam, thank you ya. Terima kasih udah gabung. Sip, semoga laris dagangannya. Sisain Jeng, kita ntar COD tengah-tengah. Bala-balanya. Wah, siap. COD-an perbatasan. Bung. Kamu sok lanjut. Ya pokoknya titip salam buat semua para pendengar podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ahi. Oh, jadi mana nanti kerdagang kok. Kan takjil teh. Iya, jadi gimana nih ya? Pertanyaan udah kita jawab beberapa. Paling gue pengen nanya kayak perihal tadi rencana ke depan udah ada yang nanya ya. Tadi apa sih? Lu aja deh pengen ngebahas apa sekarang sama gue. Kita bahas sedikit aja deh. Kita mentokin waktu tuh ke 50 menitan lebih. Ini kan baru mentok ke 40. Ini udah mau ke 50 menitan. Sejamin dah ini podcast ada episode ini. 10 menitan lah kita ngebahas aja. Ya, gua lebih nanya gini ya. Kalau misalnya rencananya nih kan, kalau berdoa pandemi ini berhasil selesai di bukan tahun ini sih, bulan-bulan secepat ini sebelum menuju kick off. Nah, yang lu pikirin itu apa sih tugas kita tuh kalau buat ini selain cari-cari info Persipo itu untuk di tengah pandemi kegiatan. Intinya sih di posisi dari nama itu sendiri, nama kita ya pendukung dari Purwakarta. Posisi adalah Purwakarta, berarti kita mendukung apapun itu aspek yang ada di dalam kota Purwakarta. Nah, di pandemi ini ya kita bersolidaritas terus bukannya putus-putus ya. Terus aja semampu ya kita atau enggak. Solidaritas yang bareng sama seluruh aliansi perpustakaan jalanan Purwakarta. Nah, next kita ada rencana gimana sih kemarin ada yang hubungin lu ya dari kawan Purwakarta Boys Club gimana tuh? Nah, kalau dari Purwakarta Boys Club ngehubungin kemarin ada acara bakso kayak bagi-bagi takjil gitu kan. Udah. Tapi belum gua sampein ke anak-anak buat gimana ditegasin harinya apa itunya. Boleh juga tuh. Paling ntar agak mal. Ya kita mah gitu aja, pelur aja kita mah orangnya kemana-mana ya. Dari komunitas ini ada yang ngajakin, ayo ikut. Terbuka aja kita mau. Kita nggak ada sekat dah buat orang-orang siapa yang mau ngajak kita. Kecuali pasis sama rasis atau nggak poser. Nah, jadi pasis sama rasis, sorry aja dah. Gue bantai lo. Gue bantai lo. Aduh anjir udah. Iya dah. Belum puasa. Udah paling cukup sekian ya obrolan sekarang. Ini buat yang denger terima kasih udah ngabisin waktunya kurang lebih 50 menit ke atas ini. Udah bikin kuping lu gatel-gatel dengan denger kita ketawa-ketawaan ya. Oke, di sini gue jelasin juga ini podcast episode pertama. Masih introducing ya, kita masih perkenalan. Di episode kedua apa ya enaknya? Ntar aja apa di Instagram kita ituin. Kita ya tentuin di Instagram aja kali ya. Gue sih pengennya ngebahas ini sektor-sektor dari sektor mana aja. Jadi yang ngedenger podcast kita teh ntar tahu di sini ada sektor, gue gabung gitu, tau nggak? Oh iya, kayak yang kalau di sekolah mah demo-demo gitu kayak kan? Gitu aja kayak episode 2. Iya. Oke. Ya ntar koordinir aja sih di grup. Oke, siap, baik. Oke, cukup sekian hari ini di episode pertama. Terima kasih udah setia denger podcast yang agak belakacunguk ini, yang ada agak acak-acakan ini ya. Sorry karena ini masih podcast pertama, masih belum terorganisir, pertanyaan pun rada gokil juga kan ngejawabnya kita. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Sebanyak-banyaknya, yang banyak tai anjing apalah itu. Oke, gua Slopski bersama Kapoje mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Halo. Lanjut.